Halo, sudah jelas terdengar Ibu, Bapak? Saya sudah ganti ke ini soalnya. Aman, masih putus-putus juga? Udah Bu, ada. Ada ya, aman ya. Oke, Ibu Nina, kendalanya di mana itu Ibu dalam pengerjaan tugas 3-nya? Halo, masih putus-putus juga kah? Iya Bu, sebentar lagi sih Bu. Kemarin tuh nih anak saya baru sehat, jadinya kendalanya itu aja sih, lagi ada urusan keluarga aja. Anak lagi kurang sehat, jadi saya kurang fokus. Insya Allah sih Bu, nanti dibereskan ntar lagi, itu aja, karena anak habis sakit. Oke, saya tunggu ya Ibu ya, tugas 3-nya. Ibu judulnya tentang apa itu Ibu kemarin? PowerPoint Bu, di kelas 5, kelas 6, pembelajaran. Oh, kelas 6 ya, materinya? Ya, Materinya tentang materinya apa tentang Ibu? penggunaan PowerPoint, pembelajaran di kelas 5 Bu. Oke, oke. Oke, Ibu. Oke, terima kasih ya Ibu Nina ya. Ibu Khofifah, halo Ibu Sama-sama Khofifah, Ibu. sehat? Iya Bu, halo. Ya, kalau Ibu Khofifah gimana Ibu? Udah selesai tugas 3-nya? Kirim. Belum siap juga Ibu tugas 3-nya? Aku udah dikirim baru tadi. Oh, baru tadi ya dikirim ya. Kita coba cek boleh ya Ibu ya. Kita coba revisi langsung aja berjalan. Oke. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya mengenai tugas 3-nya ini, kendalanya di mana kira-kira? Halo Ibu Helva, sehat? Halo Ibu Helva? Ada nggak orangnya? Halo Ibu Helva yang lagi bergabung. Halo? Punya saya Nggak kedengaran ya? masih tugas 2 Bu. Oke, Tugas kenapa itu saya Pak tugas masih 2-nya? tugas 2 Bu, sudah diupload tadi malam. Oke, kendala di tugas 2 apa itu Pak? Kok lama kali di-uploadnya? Ya Bu, bingung cari artikel referensinya itu kemarin. Jadi ya cuman referensi aja Bu yang bingung, terus mau diapain gitu. Oke, Akhirnya Bapak saya judulnya nanya sama temen. tentang apa itu Pak? Apa? Judul ini Bapak tentang apa? Artikel ilmiahnya. Tentang dulu. Halo, judul artikel Bapak tentang apa? Ntar dulu Bu, ntar dulu. Tak lihat. Oh, lupa judulnya ya Pak. Ini. Oke, share screen aja boleh Pak. Kita coba bahas aja. Boleh di share screen? Biar saya stop share screen saya dari sini aja. Boleh ya? Sudah terbuka tugas 2 Bapak? Boleh di share screen ke kami Pak, tugas 2-nya. Tak cari Bu, ntar dulu. Ada di HP. Oh iya ini. Nah, oke siap Pak. Nah, jadi kan minggu kemarin itu ada Ini yang Bu Anu. sudah Peningkatan judulnya Bu. Peningkatan ya, hasil belajar IPA materi adaptasi tumbuhan melalui penggunaan media pop-up pada siswa kelas 6 di SDI Al-Majidiyah. Ini Bu. Oke. Nah, Bapak gunakan media book up tadi ya, Pak ya? Ya. Nah, itu alasan pemilihan media itu kenapa itu, Pak? Oh, alasannya Bu. Nah, melihat biar anak-anak itu mengerti atau fokus ketika menerangkan suatu pelajaran. Nah, contohnya dengan menggunakan media pop-up seperti buku itu Bu, yang berbentuk 3 dimensi. Nah, dan dibuat apa itu Bu?
Ya bukunya itu ada mata pelajarannya Bu, sesimpel mungkin. Nah setelah itu dikasih sama anak-anak, apanya itu medianya dilihatin sama anak-anak maksudnya. Oke, medianya itu berupa materi adaptasi ya tadi ya Pak ya. Nah, Ya, itu Bapak buat adaptasi tumbuhan. sendiri medianya atau ada tersedia di sekolah? Medianya buat sendiri Bu, Halo? nggak ada di sekolah Media Bu, yang Bapak buat sendiri. nggak ada tersedia di sekolah. Jadi Bapak kembangkan sendiri berarti ya? Ya, pakai apa itu Bu? Kertas buffalo itu Bu. Oke, Bapak ada nyiapkan berapa media itu Pak? Satu kelas satu media aja atau ada beberapa? Enggak, pakai media pop-up saja Bu, pada Ya, materi adaptasi tumbuhan. maksud saya gini, media bookupnya itu ada satu buku aja atau ada banyak Bapak gunain gitu untuk tiap kelas? Misalnya ada 5 gitu, atau satu itu dibagi ganti-gantian? Ada satu Bu, cuman kelas 6 Bu, kan yang diteliti kelas 6. Oke. Enggak buat semua Bu. Nah, jadi alasan Bapak biar ininya lebih meningkat ya gitu ya, hasil belajarnya ya? Ya, Oke, hasil belajarnya biar meningkat. Oke, penggunaan buku di sekolah, ada nggak itu Pak, sekolah menyediakan bukunya mengenai materi Ada, Bu. tersebut? Ada. Ada ya, berarti ini sebagai buku referensi lah gitu ya Pak ya, buku tambahan lah ya? Ya, sebagai penarik anak-anak Bu, biar ngerti apa itu adaptasi tumbuhan gitu. Kan sesimpel mungkin Bu, simpelkan saja itu. Iya benar. Nah jadi gini Pak, nanti di latar belakang masalah yang Bapak buat di pendahuluan gitu kan, itu nanti dipaparkan kenapa alasan milih buku itu gitu, kenapa harus menggunakan buku tersebut. Nah di situ bisa Bapak kaji, mulai dari misalnya ketersediaan buku di sekolah itu tidak ada, misalnya gitu kan, atau ada pun bukunya tidak ada yang dikhususkan untuk materi adaptasi. Iya Bu. Ya kan Pak, baru yang berikutnya lagi, spesifikasikan lagi fungsi buku itu untuk apa, apanya dari anak-anak yang harus meningkat, apakah keterampilan ilmiah kah, keterampilan mengamatinya harus meningkat, atau dari keterampilan literasinya yang harus Bapak tingkatkan. Nah, jadi fokus Bapak Ya, ini di mana nih Pak? Peningkatan apa? Literasinya kah atau ilmiahnya kah? Kenapa Bu? Kan keterampilan itu ada banyak, ada keterampilan numerasi kan, ada keterampilan ilmiah, nah ada keterampilan literasinya juga. Nah jadi di sini yang Bapak fokuskan dari pengembangan buku itu, keterampilan apa yang mau Bapak tingkatkan dari peserta didiknya? Gitu ya. Bu, literasinya Bu. Ya kemampuan literasi berarti ya Pak ya. Nah, jadi dikaji lagi dalam permasalahannya. Bapak bisa buat catatan kan, berarti latar belakang makanya Bapak ngangkat judul ini pertama, mungkin ketersediaan buku di sekolah itu tidak banyak. Ya kan? Baru buku yang membahas tentang adaptasi makhluk hidup, gitu kan, itu tidak ada. Nah, jadi Bapak gunakan media ini, gitu. Tidak spesifik dibahas maksudnya. Tidak apa bilangnya ya, tidak relevan dengan contoh-contoh kehidupan yang ada di lingkungan siswa gitu. Bapak tinggal di daerah mana Pak? Maaf sebelumnya. Di daerah Pamekasan. Pamekasan. Nah, jadi daerah Bapak Madura Bu. Kembangkan buku sesuai dengan lingkungan sekitar. Misalnya bagaimana adaptasi tumbuhan yang ada di sekitar situ terhadap keadaan kering gitu kan, terhadap perubahan cuaca. Ya, Bu. Jadi lebih spesifik lagi dia Pak ya. Pertama mungkin Bapak kaji dari penggunaan buku di sekolah itu masih terbatas. Jadi Bapak perlu mengembangkan media tersebut, ya kan? Baru yang kedua, media yang mengkaji tentang adaptasi makhluk hidup tadi tidak ada gitu kan. Jadi Bapak mau kembangkan yang khusus untuk mengkaji adaptasi makhluk hidup tadi. Baru yang ketiga baru masuk fungsinya Pak. Fungsi dari media itu untuk apa? Keterampilan apa yang mau kita tingkatkan.
terus-terusan. Ya kan? Ya. Udah itu aja nanti di latar belakang masalahnya. Jadi 3 poin itu harus masuk alasan Bapak memilih media tersebut. Cara ngutip jurnalnya berarti udah sesuai ya Pak ya? Iya sesuai Bu. Halo Pak, apa Pak? Iya sesuai Bu. Sudah sesuai ya Pak ya? Nanti saya cek kembali ya Pak ya untuk tugas 2-nya ya. Ya, tugas 2 baru upload tadi malam apa? Iya, tadi malam sekitaran jam 2 itu Bu, uploadnya Bu. Yang Nah, tanggal jadi, 9 itu Bu uploadnya. Iya, dalam tugas 1 dan tugas 2 itu tidak ada revisi ya Bapak dan Ibu ya. Tapi diakumulasikan di tugas 3. Jadi tugas 3 ke tugas 4 itu nanti bakalan akan berlanjut revisi terus-terusan. Nah, mungkin yang direvisi dari penggunaan bahasanya gitu kan, apakah sudah diparafrase atau belum, dari penentuan daftar pustakanya, apakah sudah sesuai dengan aturannya atau belum. Nah, itu nanti bakalan dilanjut revisi dari tugas 3 sampai tugas 4 itu sama tugasnya. Cuman itu secara berkelanjutan. Jadi bisa jadi nanti sampai akhir bulan Desember pun kalau nggak siap juga revisinya, bisa jadi akan tetap melakukan revisi terus-terusan. Jadi siapkan stamina ya Bapak dan Ibu ya untuk tugas karir ini ya. Karena sangat banyak revisiannya nanti. Tapi kalau udah tuntas, tugas 3 udah keluar, masih digarap. Udah tuntas gitu kan, udah sesuai semua pedoman penilaiannya, nanti akan langsung saya nilai. Jadi bisa jadi nanti di akhir bulan 11 kalau ada mahasiswa yang sudah tuntas ya udah saya sudah luluskan aja. Jadi nggak sampai bulan Desember juga pengerjaannya juga nggak apa gitu. Cuman harus rutin revisian ya Bapak dan Ibu. Oh ya Bu ya. Meskipun ya, selesai bulan 11 nggak apa-apa. Yang penting iya nggak apa-apa juga Pak. Yang penting harus semangat untuk revisian aja terus itu. Biasa sih kalau revisian lebih banyak ya Pak ya yang ini. Oke Ibu Pak Ahmad sudah aman. Ibu Bu, mau nanya. Iya Ibu. Kalau revisiannya itu maksudnya lewat e-learning lagi, apa Japri atau WA Group? Dari WA aja Ibu. Oh. Ya. Jadi nanti perlu juga di e-learning. E-learning itu hanya untuk mengecek tingkat plagiasinya udah berapa persen. Nah, jadi kalau plagiasi di atas 30 gitu kan, itu akan revisi lagi. Nah, jadi untuk menghindarkan revisi yang double-double di e-learning juga, di WA juga gitu kan. Bagus hubungi dari WA aja dulu. Kalau udah sesuai baru di-upload di e-learningnya. Mudah-mudahan parafrasenya di bawah 30 juga gitu. Jadi bebas mau dari WA, mau dari e-learning itu bakalan saya koreksi juga kok. Oh iya Bu. Nah, cuma nanti dikabarin aja, dihubungin aja saya. Iya Ibu Dwi, apa Ibu? Itu kan tadi saya udah upload tugas 3 ya Bu. Berarti nanti itu untuk plagiatnya bakalan Ibu cek kan sebelum di itu ya Bu? Nah, plagiasi itu ada tersedia di tugas 4. Udah muncul itu di menu tugas 4. Udah terbuka belum tugas 4-nya? Belum ya rata-rata ya? Nah, jadi nanti di tugas 4 itu sama juga kita ngupload tugas di situ, nanti akan muncul berapa indeks plagiasinya, berapa persen. Nah, jadi Bapak dan Ibu harus rutin juga, rutin ngecek, rutin upload juga tugasnya. Mudah-mudahan dapat di bawah 30 ya Bapak dan Ibu ya. Nah, nanti akan saya cek kembali sesuai enggak konten-kontennya sama yang diminta gitu. Kalau udah sesuai, ya udah saya akan nilai langsung aja. Nah, kalau belum sesuai, saya akan suruh perbaikin. Aman Ibu Dwi? Ibu Nina aman? Iya Bu. Bu, itu berbentuk nilainya angka apa huruf kalau karil? Angka Ibu. Dari angka. tutornya. Iya, jadi nanti kan ada poin-poin itu yang mau saya nilai, misalnya apakah pendahuluannya itu sudah sesuai dengan EYD, misalnya seperti itu kan. Nanti saya buat poin-poinnya berapa gitu kan. Ya udah nanti muncul penskorannya dalam bentuk angka, misalnya Ibu dapat nilai 90.
ya kan? 90 itu kan Amin. kategori A gitu. Ya udah, berarti udah langsung lulus. Gitu. Jadi inti dari mata kuliah ini harus sering-sering revisi aja. Sering-sering hubungi saya dari Berarti Bu, kalau WA gitu kan. PKP-nya lulus, karirnya katanya nggak lulus, berarti tetap nggak lulus itu. PKP-nya Iya, tetap nggak lulus, lulus, Ibu. karirnya belum lulus, berarti nggak lulus. Iya, tetap nggak lulus karena kan 2 mata kuliah yang berbeda gitu. Meskipun judul di PKP Ibu sama dengan karir, kalau di karir Iya, komponennya nggak sesuai, ya tetap nggak lulus. iya. Makanya disinilah diadakan web tadi untuk membimbing Bapak dan Ibu harus sesuai komponennya dengan apa yang diinstruksikan. Gitu. Iya. Oke, aman lagi. Ada yang mau ditanya? Ibu Nina berarti PKP sama karirnya sama lah ya judulnya ya? Iya, Bu. Ya, coba Ibu kira-kira apa komponen yang membedakan karir dan PKP menurut Ibu? Sudah dapat gambaran apa yang membedakan karir dengan PKP? Ada yang bisa bantu saya jawab? Jika ada yang bisa, saya akan berikan poin tambahan untuk tugasnya. Mungkin saya bisa Bu bantu jawab. Oke, coba Ibu, boleh Ibu? Dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Elga. Oke Ibu Elga, apa kira-kira Ibu bedanya PKP sama karir? Kalau yang saya lihat, kalau PKP ini lebih ke makalah Bu, jadi bentuknya lebih dari 10 lembar. Kalau misalkan ini karir itu dia kayak jurnal artikel gitu, jadi 10 sampai 15 halaman aja. Oke, komponen-komponennya Ibu tahu dalam karir apa, dalam PKP apa, bisa lebih spesifik dijabarkan? Kalau karir ini dia abstrak, pendahuluan, apalagi metode, hasil dan pembahasan, sama saran dan kesimpulan, sama daftar pustaka. Kalau misalkan ini yang satu lagi PKP itu dia ada daftar isi, ada pendahuluan, ada metode juga, hasil pembahasan juga ada, lalu kesimpulan dan saran, daftar pustaka. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ibu Elga. Benar ya apa yang dibilang Ibu Elga ya? Makasih ya Ibu Elga ya. Nah, Ya, jadi benar itu yang membedakannya. Jadi di dalam karir itu dia lebih sederhana. Maksimal itu dia 7 halaman aja, 7 sampai 10 halaman, lebih sederhana. Sedangkan di PKP itu dia bentuknya kayak skripsi. Skripsi kita ada bab 1, ada bab 2, ada bab 3 gitu kan. Nah, bab 4-nya itu ada kesimpulan, ada kesimpulan dan saran, baru terakhir sama-sama punya daftar pustaka. Oke, Ibu Elga, tentang penelitiannya tentang apa Ibu Elga? Saya peningkatan hasil belajar matematika, metodenya itu think pair share, jadi kayak kerja sama kelompok itu Bu. Iya, materinya itu matematika kelas 3, penjumlahan dan pengurangan bilangan 3 angka. Oke, dasar Ibu milih metode itu apa itu Ibu? Jadi kalau di sini itu dia kayak anak-anaknya susah belajar gitu Bu. Jadi saya inisiatif aja dibikin kelompok gitu biar sama-sama bisa sharing di dalam kelompoknya itu. Gitu Bu. Jadi kayak bisa saling ngajarin matematika temannya itu. Oke, berarti kayak ada peran tutor sebaya lah ya di situ ya Ibu ya? Iya Bu. Oke, nah jadi nanti di latar belakang Ibu paparkan alasannya kenapa milih metode itu ya Ibu ya? Yang kayak Ibu paparkan ini tadi, misalnya jika siswa itu belajar mandiri gitu kan, mereka tidak akan fokus, malah banyak yang bermain gitu kan. Jadi dengan kelompok mungkin lebih terstruktur materi yang disampaikan, mungkin gitu kan. Baru paparkan juga Ibu, jika mereka belajar dari kawannya gitu kan, mungkin pemahaman mereka lebih paham gitu istilahnya. Kadang kan ada siswa itu yang lebih ngerti kalau kawannya yang maparkan ketimbang gurunya. Nah, jadi di situ juga dipaparkan kenapa Ibu ngambil masalah diskusi kelompok gitulah ya kan Ibu kan.
dijelaskan. Materi apa Ibu? Memang hasil belajarnya rendah di materi itu? Iya Bu, masih banyak yang kurang mengerti. Oke, Ibu kan menerapkan metode itu, berarti ada juga dong media yang kita gunakan ya untuk menerangkan materi ya? Saya pakai metode aja sih Bu, belum ada medianya. Oke, belum ada medianya ya. Sejauh ini udah sampai mana Ibu? Bab tugas 3 udah selesai? Udah Bu. Udah ya, udah siap ya tugas 3-nya berarti ya? Iya Bu. Sudah sampai hasil dan pembahasan? Sudah Bu. Oke, coba Ibu berapa siklus Ibu gunakan? Apa beda siklus 1 dan siklus 2 dalam penelitian yang Ibu lakukan? Bedanya di siklus 2 itu sudah meningkat Bu. Oke, berarti metodenya sama ya, penggunaan metodenya ya di siklus 1 dan siklus 2? Iya Bu, sama. Nah, pada siklus 1 Ibu ada melakukan refleksi ya, benar ya? Iya. Oke, refleksi yang Ibu temukan dari siklus 1 apa itu Ibu? Apa Bu? Refleksi yang Ibu temukan, istilahnya evaluasi yang terjadi di siklus 1 apa itu Ibu, sehingga Ibu buat siklus kedua? Bentar, saya buka dulu itu filenya. Oke Ibu. Nah, jadi ya Bapak dan Ibu ya, kita kan gunakan penelitian tindakan kelas ya kan? Nah, ada yang sudah masuk mata kuliah PTK. Nah, di PTK itu kan ada beberapa siklus. Minimal itu kita harus minimal itu 2 siklus gitu kan. Kenapa ada istilah siklus? Siklus itu artinya berulang. Jadi pembelajaran ketika hasilnya tidak maksimal atau di bawah KKM gitu kan, kita harus ngulangin lagi metodenya tadi hingga hasil yang kita harapkan itu sesuai atau hingga hasil belajar siswa itu sampai KKM. Nah, jadi dalam PTK itu dia ada beberapa siklus gitu kan. Siklus pertama itu dia tahapannya sama, siklus pertama, siklus kedua, dan siklus ketiga itu tahapannya sama. Yang membedakannya kita letak fokusnya itu kemana, apa yang mau kita perbaikin. Gitu. Oke, Ibu Elga udah bisa Ibu? Pada siklus 1, apa refleksi yang Ibu temukan? Nah, jadi di siklus pertama itu dia terdiri dari fase pertama itu perencanaan, ya kan? Jadi Bapak dan Ibu tuh harus merencanakan dulu. Oke, ini udah saya share. Sudah muncul kira-kira tampilannya? Coba ini kan dulu lah ya, bagian-bagian mana ya. Ibu Elga aman Ibu? Aman Bu. Oke, nanti saya paparkan lagi ya. Kita bahas ke materi dulu, boleh ya Bapak dan Ibu ya? Iya Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih yang sudah dalam pengerjaan tugas 3. Nah, jadi tugas 3 ini sama ya Ibu dengan tugas 4. Jadi dia sambung menyambung. Jadi revisian di tugas 3 bagaimana, di revisian hasil akhirnya itu adalah tugas 4. Nah, jadi kita menggunakan, ini sudah muncul tampilannya seperti ini. Nah, jadi pada tugas 1 sudah terganti ya Bapak dan Ibu ya layarnya ya, benar ya. Kalau belum terganti boleh disebutkan ke saya ya, sudah terganti ya benar ya layarnya ya, bentuk PPT seperti ini ya. Sudah, nah, Bu, sudah. Jadi pada tugas 1 itu Bapak dan Ibu itu disuruh merumuskan masalah, baru menentukan judul penelitian, ya kan? Nah, jadi judul penelitian ini nanti inilah yang harus kita kaji atau kita lakukan penelitian. Nah, ini udah selesai ini pada tugas 1, Bapak dan Ibu juga sudah mengerjakan, sudah mencari referensi juga, sudah mengerjakan outline juga bagaimana, ya kan? Baru sudah melakukan parafrase juga, ini pada tugas 2, sudah membuat kutipan juga, baru membuat daftar pustaka, lalu sudah mengerjakan tugas 3. Nah, selanjutnya kita akan masuk pengerjaan artikel ilmiah. Nah, jadi dalam PTK ini, apa sih PTK itu ya kan?
Jadi PTK adalah penelitian yang dilakukan oleh guru. Nah, jadi kita sebagai guru gitu kan di dalam kelas, ini tujuannya untuk apa? Agar kita melakukan refleksi untuk memperbaiki kinerja kita. Jadi hasil refleksi itulah tujuannya untuk memperbaiki kinerja kita. Tujuannya apa? Agar hasil belajar siswa ini tadi meningkat. Ya kan? Makanya tadi saya tanya, apa refleksi dari siklus 1 tadi apa? Misalnya pada siklus 1, ternyata banyak siswa yang tidak mau mengeluarkan pendapat, gitu kan? Kita kaji lagi kenapa mereka tidak mau mengeluarkan pendapat, gitu kan? Apakah mereka tidak menguasai materinya, atau mereka masih malu untuk memaparkan jawabannya, atau hal-hal lainnya. Jadi kita harus melakukan refleksi di sini. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk meningkatkan hasil belajar tadi. Ataukah kenapa dia tidak mengeluarkan pendapat karena gurunya misalnya terlalu killer, dia serem gitu ya kan mengeluarkan pendapatnya. Ini harus kita lakukan refleksi. Itulah fungsi dari PTK ini sendiri. Nah, kita harus masuk pertama sekali membuat pendahuluan. Ini pada tugas ke-1 kemarin ya, tugas kedua. Saya ada suruh Bapak dan Ibu buat pendahuluan dari jurnal, ya kan? Harus ada 5 jurnal. Coba buat sendiri pendahuluannya bagaimana berdasarkan latar belakang masalah yang ada di sekolah Bapak dan Ibu. Nah, ini saya ada ambil 1 jurnal. Ini saya rasa sudah bagus jurnalnya, ya kan? Pertama sekali yang dia paparkan itu adalah pendidikan. Secara umum dulu dipaparkan dia bagaimana pendidikan yang ada di Indonesia itu sendiri. Ya kan, dijelaskan dialah pendidikan bertujuan untuk mempersiapkan manusia dalam memecahkan problem kehidupan di masa kini ataupun di masa yang akan datang. Nah, inilah bentuk pengutipannya. Ini yang warna biru. Inilah contoh pengutipannya. Nah, jadi di sini ada si Asniardani tahun 2018 sama si Novika. Berarti ini dia mengutip dari 2 jurnal. Nah, jadi kok dari 2 jurnal boleh dibuat tanda ini, garis ini, tanda titik koma sebagai pemisahnya. Bisa juga pakai et al. Nah, kalau et al berarti dia ini jurnalnya dikutip dari jurnal yang bahasa Inggris. Kalau DKK berarti jurnal bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya dari pendidikan dikaji dia dulu secara umum, ya kan, tentang pendidikan, apa pengertian pendidikan, apa tujuannya. Selanjutnya dia masuk langsung ke mata pelajaran. Di sini dijelaskan dia pembelajaran IPS. Nah, jadi kalau Ibu IPA gitu kan, buatkan pembelajaran IPA mengajarkan tentang kehidupan gitu kan. Jadi langsung dia udah secara umum dipaparkan tentang pendidikan, langsung dia masuk ke materi apa yang mau diajarkan dia. Nah, materi yang diajarkan adalah IPS di sini. Jadi dia hanya sedikit aja membahas tentang pendidikan. Selebihnya dia membahas tentang materi. Nah, selanjutnya udah dibahas dia materinya kayak mana pembelajaran IPS itu sebaiknya, ya kan? Dipaparkan dia. Namun, kenyataannya pembelajaran di sekolah, nah di sini dipaparkan dia temuan dia di lapangan itu bagaimana. Nah, makanya tadi saya tanya satu persatu ya kan, minggu lalu juga ada saya tanya, itu ada Ibu Ayu saya tanya, ada Ibu Hovifa, Ibu Nina, Ibu Dwi, Pak Gali, ada Pak Yustomo juga. Nah, baru beberapa orang itu aja yang saya tahu bagaimana kasus latar belakang masalahnya, bagaimana kendala di sekolah. Itulah yang kita angkat menjadi penelitian kita. Nah, kayak di sini dia memaparkan, namun kenyataannya pembelajaran di sekolah berbeda dengan apa yang diharapkan. Nah, jadi dipaparkan dia bagaimana keadaan latar belakang di sekolah dia. Alasan kenapa dia memilih judul tersebut. Nah, seperti tadi Ibu Pak Ahmad saya tanya juga kan, apa alasan memilih buku tersebut? Apa alasan memilih media tersebut? Kayak Ibu ini juga ada juga saya tanya Ibu Elga ya kan, apa alasan memilih metode yang tadi itu. Nah, sudah baik, sudah bagus dipaparkan ya kan alasannya. Jadi nanti saya harap di pendahuluannya alasan pemilihan tersebut harus terlihat. Nah, di sini dipaparkan dia alasannya. Begitu juga dengan pendahuluan yang Bapak dan Ibu tulis.
Baru yang berikutnya langsung dijabarkan dia. Nah, kalau di sini pada jurnal yang saya kutip, ya kan, dia itu menggunakan model PBL, Problem Based Learning. Nah, di sini dipaparkan dia hasil penelitian-penelitian apa tentang PBL tersebut yang berhasil. Nah, itulah gunanya Bapak dan Ibu mengutip dari 5 jurnal tadi. Dipaparkan dia temuannya. Benar nggak berhasil PBL tersebut? Disebutkan di sini. Ya kan? Apa keuntungan PBL juga disebutkan di sini. Bagaimana PBL tersebut bisa meningkatkan hasil belajar juga disebutkan di sini. Jadi nanti dalam jurnal juga dibahas, di dalam pendahuluan Bapak dan Ibu juga dibahas model atau metode kalau menggunakan metode atau menggunakan strategi kalau menggunakan strategi berdasarkan judul. Nah, karena ini judulnya PBL, maka yang dikaji dia adalah PBL, manfaatnya, kelebihannya. Nah, baru yang berikutnya apa setelah itu? Beberapa temuan penelitian. Nah, kajikan dengan penelitian yang relevan. Nah, tadi kan Ibu dan Bapak ada kutip 5 jurnal kan? Nah, nanti dipaparkan di sini. Apa hasil dari jurnal tersebut? Apakah meningkat pembelajaran atau tidak? Jadi disebutkan di sini, ini dia ada berapa jurnal ini? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini dia ada 5 jurnal. Sama, ya kan ada 5 jurnal yang menyatakan bahwa metode PBL mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, jadi nanti dalam pendahuluan Bapak dan Ibu juga harus terdapat ini. Gitu kan, penelitian yang relevan. Itulah gunanya Bapak dan Ibu mensitasi 5 jurnal yang kemarin itu. Jadi dimasukkan di dalam sini. Lalu yang berikutnya, tujuan penulisan. Baru kita paparkan tujuan kita. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis model pembelajaran PBL untuk meningkatkan hasil belajar. Nah, jadi ini dia fokus untuk mengkaji hasil belajar aja. Nah, jadi runtun dia gitu ya kan. Mulai umum pertama dikaji dia tentang pendidikan dulu, ya kan, bagaimana keadaan pendidikan di Indonesia, apa tujuan dari pendidikan di Indonesia. Yang kedua itu dikaji dia tentang pembelajarannya bagaimana, misalnya pembelajaran IPA, pembelajaran biologi, ya kan. Baru yang berikut lagi lebih spesifik tentang keadaan di lapangan bagaimana di sekolah Ibu dan Bapak dalam penerapan pembelajaran IPA. Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan, gitu kan? Kalau nggak sesuai dipaparkan apa nggak sesuainya. Nah, sesudah kita paparkan, kita temukanlah solusi bagaimana pembelajaran yang baik tersebut. Selanjutnya kita masuk metode apa yang kita gunakan, apa kelebihannya, apa kekurangannya, kenapa kita milih metode tersebut, gitu ya kan? Baru yang berikutnya kita kaji tentang penelitian yang relevan tadi. Jadi nanti akan saya kirim PPT-nya. Di sini Bapak dan Ibu bisa baca pelan-pelan ya, yang di sini ya. Bahas dulu secara umum pendidikan di tempat tinggal kita bagaimana, baru dikaitkan dengan pembelajaran yang diterapkan di sekolah, apakah sudah sesuai dengan aturan atau belum. Nah, jika belum berarti kan terdapat kesenjangan atau terdapat masalah. Dipaparkan masalahnya bagaimana. Nah, yang berikutnya kita paparkan metode berdasarkan judul yang mau kita angkat. Metode apa yang sesuai dengan permasalahan tersebut. Selanjutnya yang kita paparkan adalah penelitian yang relevan. Inilah pada tugas 1 tadi. Keberhasilan pencapaian pembelajaran pada jurnal. Lalu yang berikutnya kita paparkan adalah tujuan penulisan artikel ini untuk apa. Nah, untuk penulisan pendahuluan saya rasa sudah aman ya Bapak dan Ibu ya. Walaupun hanya ada beberapa yang memaparkan hasilnya aja, memaparkan kejadiannya, itu ada Ibu Ayu, Ibu Hovifa, Ibu Nina, Ibu Dwi, Pak Gali. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke metode penelitian. Nah, misalnya judulnya penerapan model elektronik atau e-modul, penerapan modul elektronik atau e-modul untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar matematika, kompetensi kaidah pencacahan pada siswa kelas 12 MIPA. Nah, di sini harus tahu kita variabelnya apa. Nah, itu ada 3 variabel, ya kan?
variabel tindakannya itu adalah penerapan E-modul. Jadi kita kembangkan dulu E-modul yang mau kita terapkan. Instrumennya bagaimana? Kita dengan cara membuat lembar pengamatan. Jadi kayak Bapak Ahmad tadi, ya kan, dia mengembangkan media buku tadi, gitu ya kan. Nah, jadi harus ada lembar pengamatannya tadi. Apa keterampilan apa yang mau kita nilai? Apakah literasinya? Apakah numerasinya? Jadi kita amatin. Namanya itu dengan lembar pengamatan. Nah, selanjutnya di sini yang mau kita kaji adalah motivasi belajar sama hasil belajar. Kenapa ini yang dikaji gitu kan? Karena pada judul ini, pada judul kita yang di atas ini ada kata motivasinya. Berarti kita kaji tentang motivasi juga gitu. Baru ada hasil belajar. Berarti hasil belajar juga kita kaji. Jadi ini ada dua variabel yang mau kita harapkan, motivasi dan hasil belajar. Nah, kalau motivasi kita buat penilaian itu dengan angket. Apakah anak itu termotivasi dari dilakukan sebelum siklus sama sesudah siklus? Apakah terjadi peningkatan? Ini lihatnya dengan cara angket. Jadi nanti guru akan membuat angket, kemudian menceklis apakah sudah sesuai dengan indikator pencapaian atau belum. Nah, sedangkan hasil belajar ini kita gunakan instrumen penilaiannya berupa soal atau rubrik. Nah, kenapa pakai rubrik gitu kan? Nah, hasil belajar ini kan ada 3, ada psikomotor, ada kognitif. Nah, kalau kognitif itu kan berupa soal, ada psikomotorik sama afektif. Nah, jadi kalau psikomotorik dan afektif itu dia penilaiannya dengan bantuan rubrik. Gitu. Saya rasa di sini Bapak dan Ibu sudah tuntas ya untuk membuat instrumennya ya, walaupun dalam 2 minggu. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Inilah yang paling penting. Nah, jadi usahakan kata-katanya itu harus seperti ini ya Bapak dan Ibu ya, terstruktur. Pertama, itu kita kaji tentang jenis penelitiannya. Ini yang warna kuning. Kita kaji dulu tentang jenis penelitian apa yang mau kita lakukan. Apakah PTK? Nah, karena kita sudah sebagai guru gitu kan, sebaiknya kita menggunakan penelitian PTK. Kemudian dipaparkan subjek penelitian. Nah, subjek ini termaksud apa? Ini adalah sampel. Sampel apa yang mau kita amatin? Nah, sampelnya itu adalah seluruh siswa kelas 4 gitu. Berjumlah, lebih bagus lagi dipaparkan berjumlah berapa. Ya kan? Nah, tapi di sini saya harapkan jangan ada bahas tentang jumlah laki-laki berapa, jumlah perempuan berapa. Kenapa? Karena kita tidak mengkaji perbedaan dari kedua hal tersebut. Jadi dikaji aja secara umum. Misalnya, subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 4 SD ini kecamatan ini tahun ajaran 2017 atau 2018 berjumlah misalnya 30 orang atau 30 siswa. Udah sampai di sini aja, nggak usah kita buat di mana siswa laki-laki sekian orang, siswa perempuan sekian orang, itu nggak usah pala kita buat. Kenapa? Karena kita tidak membandingkan antara keterampilan siswa laki-laki dan siswa perempuan. Jadi itu nggak penting kita buat. Paham ya Bapak dan Ibu ya sampai di sini ya? Jadi siswa laki-laki dan siswa perempuan itu tidak usah kita buat, langsung aja seperti ini. Nah, lalu kita paparkan variabelnya apa? Yang menjadi objek penelitian ini adalah penggunaan alat peraga. Nah, jadi di sini dimasukkan dia. Dia gunakan alat peraga. Jadi kalau ada pakai media, ya paparkan. Misalnya media berbasis kearifan lokal, misalnya gitu kan. Nah, ini apa yang mau kita kembangkan, media apa yang mau kita kembangkan, metode apa yang mau kita buat, strategi apa yang mau kita lakukan. Nah, jadi dibahas di variabel. Kemudian masuk ke prosedur penelitian. Nah, disinilah kita masukkan. Nah, menggunakan metode penelitian tindakan kelas, ya kan? Karena kita pakai PTK, maka penelitian ini memiliki bertahap, gitu kan? Nah, dalam penelitian saya gunakan 2 siklus aja, misalnya gitu. Nah, di mana setiap siklusnya itu
memiliki 4 tahap. Nah, di sini kita paparkan ada tahap perencanaan. Nah, kalau perencanaan itu saya buat RPP atau saya buat LKPD atau saya buat rubrik gitu kan. Di sini di perencanaan inilah kita buat. Baru saya kembangkan medianya, mau media apa mau saya buat. Saya kembangkan metodenya. Baru yang kedua itu ada tahap pelaksanaan. Nah, di pelaksanaan ini di sini kita paparkan. Nah, aku mau pada misalnya gitu kan, pada pertemuan pertama di RPP itu, siswa itu tertib gitu kan. Kompetisi yang mau dicapai itu adalah KD sekian-sekian gitu. Jadi diperdalam lagi pembahasannya. Jadi kita lakukan pelaksanaan lah. Baru ada pengamatan. Di sinilah kita amatin hal-hal apa yang nampak gitu kan. Misalnya kita amatin siswa tersebut tidak aktif. Nah, kita kaji kenapa dia nggak aktif, apa masalahnya dia nggak aktif, apakah karena gurunya terlalu kejam gitu kan, makanya dia takut mengeluarkan argumen, takut kena marah, atau lain-lainnya gitu kan, atau dia nggak ngerti pembelajaran tersebut. Nah, jadi di sini kita amatin, baru kita lakukan refleksi. Nah, di refleksi inilah kita ada umpan balik. Nah, kenapa saya tanya tadi kepada Ibu Elga, apa refleksinya gitu kan. Nah, misalnya pada siklus 1, ternyata hasil belajar itu nggak maksimal. Ada 3 orang misalnya gitu kan, atau ada 10 orang yang tidak capai KKM. Nah, lalu kita kaji lagi, ternyata dia nggak capai KKM, misalnya karena absennya banyak, jadi dia nggak ngikuti kegiatan pembelajaran. Kenapa dia nggak capai KKM? Misalnya dia anaknya main-main terus selama diskusi, bercanda terus, selalu kawannya aja yang ngerjakan. Baru kenapa dia hasilnya tidak meningkat gitu juga kan. Misalnya si anak ini kurang aktif atau malas gitu, atau malas bertanya. Nah, jadi kita lakukan refleksi. Nah, kenapa tadi saya tanya di siklus 1 apa masalahnya sehingga terjadi siklus kedua, disinilah dikaji lagi lebih dalam. Nah, lalu analisis data. Ada tahap analisis data. Nah, di sini apa yang mau kita analisis? Nah, kalau dalam PTK yang kita analisis itu adalah membandingkan aja. Kita membandingkan rata-rata hasil belajar siswa pada setiap siklus. Nah, misalnya rata-rata kelas A gitu kan, pada siklus pertama, rata-ratanya itu ternyata di bawah 70. Sementara yang kita harapkan itu adalah di atas 80 KKM. Atau enggak, misalnya KKM-nya 75. Kan 70 ke 75 itu sangat jauh jaraknya kan. Berarti kita bandingkan aja. Berarti pada siklus 1 dia tidak mencapai KKM. Nah, jadi dikaji di sini analisis datanya bagaimana. Ya kan? Baru yang berikutnya kita kaji jenis atau metode penelitiannya. Nah, ini saya menggunakan metode analisis di sini, deskriptif. Nah, ini ada satu contoh, ini juga ada contoh kedua. Ini contoh kedua ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa gunakan hal yang mana yang mau dijadikan metode. Nah, yang berikutnya kita bahas tentang hasil penelitian. Nah, jadi dikaji. Misalnya pada artikel ilmiah, hasil penelitiannya itu ada siklus pertama, itu adalah prasiklus. Nah, di prasiklus ini tahap perancangan siklus pertama. Misalnya pelaksanaan pembelajarannya bagaimana, motivasi belajarnya bagaimana sebelum dilakukan treatment. Ini prasiklus ini sebelum kita masukin treatment atau perlakuan. Nah, siklus 1 baru kita sudah sisipkan perlakuan apa yang mau kita buat. Ya kan, misalnya menggunakan media, misalnya menggunakan model, metode, atau strategi, ini kita masukkan di dalam siklus 1. Kemudian hasil refleksinya kita masukkan ke dalam siklus 2. Apa temuan di siklus 1? Permasalahan apa di siklus 1? Diharapkan di siklus 2, permasalahan tersebut sudah bisa kita atasin. Gitu, sehingga di siklus kedua ini hasil belajar siswa itu akan maksimal. Jadi cara ngerjakannya bagaimana? Misalnya gini, ini pada tahap prasiklus, ya kan? Pelaksanaan pembelajarannya bagaimana? Misalnya kita deskripsikanlah pembelajaran sebelumnya itu bagaimana. Misalnya guru masih banyak menggunakan
pembelajaran konvensional, lebih banyak ceramah gitu ya kan. Guru tidak menghiraukan siswanya. Kita kaji, baru masuk ke siklus 1. Nah, siklus 1 itu bagaimana? Kita deskripsikan metode apa yang sesuai dengan angket, sesuai dengan data, bagaimana pelaksanaan siklus 1. Baru siklus 2. Nah, siklus 2 juga kita deskripsikan hasilnya bagaimana, data-data yang kita peroleh bagaimana, baru kita kaji lagi, ternyata peningkatannya bagaimana, apa hal yang membuat pembelajaran tersebut meningkat. Nah, untuk di hasil, misalnya seperti ini siklus prasiklus, ya kan, prasiklus itu belum ada treatment. Ini adalah hasil siklus 1, ya kan, ini pelaksanaan pembelajarannya bagaimana, ini adalah hasil belajar, ini pada siklus 1. Nah, ternyata di siklus 1 itu masih di bawah nilai 80 gitu ya kan, atau dia belum capai KKM. Misalnya di sini KKM-nya itu adalah 80. Nah, di sini siswa itu belum mencapai KKM. Hasil belajarnya misalnya masih rendah, di bawah 60 ini. Ini kan di sini dia kan. Nah, rata-rata 60, di bawah 60 atau 70 hasil belajar siswa pada siklus 1. Kemudian dilakukan di siklus 2, dilakukan penerapan kembali metode pada siklus 2. Dilakukan treatment lagi, ternyata hasil belajar siswa meningkat. Nah, jadi saya harap ini tabel seperti ini itu juga terlihat, grafik seperti ini terlihat di artikel Bapak dan Ibu. Jadi saya harap harus ada tabel seperti ini grafiknya. Jika nggak ada, akan saya suruh revisi kembali. Nah, caranya bagaimana membuat tabelnya? Ini ada kolom, ya kan? Kita masukin aja nilainya. Kemudian kita insert tabel dari sini Excel. Insert tabel. Muncullah seperti ini. Nah, ini adalah kajian-kajiannya, penggunaan bahasanya pada siklus 1, prasiklus, hasil belajar. Ini nanti akan saya bagikan. Diharapkan Bapak dan Ibu harus sesuai dengan ininya, siklus-siklusnya. Berarti kalau siklus 1 itu ada perencanaan, dipaparkan perencanaannya itu bagaimana. Di siklus kedua itu ada pelaksanaan, dijelaskan bentuk pelaksanaan kita bagaimana pelaksanaan pembelajaran tersebut. Baru yang ketiga ada pengamatan, dijabarkan juga apa hal-hal yang kita amatin, berapa peningkatannya dari siklus 1 ke siklus 2. Kemudian di siklus keempat itu ada refleksi, apa hal-hal yang mau kita temukan. Di sini ada yang mau ditanyakan? Bapak dan Ibu, dari sini pemaparannya ada yang mau ditambahkan atau mau ditanyakan? Ibu Ayu, halo Ibu Ayu. Halo Ibu Ayu, sehat? Alhamdulillah. Oke, Ibu Ayu, ada yang mau dipaparkan, ada yang mau ditanyakan mengenai permasalahannya? Tugas 3 udah siap, Ibu? Belum, Bu. Masih Aduh, kenapa belum itu, Ibu? Baru selesai treatment siklus kedua tadi di sekolah. Oke, Ibu menggunakan berapa siklus rencana Ibu? 2, Bu. 2. Pada siklus pertama bagaimana? Pada siklus pertama Halo Ibu, kurang jelas Ibu suaranya. Hasil refleksi saya, Bu, pada siklus pertama itu kurangnya pemberian contoh. Kan saya kalian, Bu, jadi kurang pemberian contoh. Jadi ketika penerapan model, siswa masih banyak yang masih bertanya gitu, bagaimana cara perkaliannya gitu, masih nanya perkalian ini kali ini berapa gitu, Bu. Gitu. Oke, di situ Ibu nerapkan media apa tadi, Ibu? Ibu hitungan jari ya, kok nggak salah kemarin nih. Metode jari matika, Bu. Nah, itu kendalanya di mana, Ibu? Siswanya apa yang sulit menerapkannya? Sulit ini ya. Saya kurang kasih contoh. Jadi misalnya kan saya memberi pas treatment untuk penerapan model,
saya tuh mungkin kurang kasih contoh. Misalnya perkaliannya kan seharusnya 239 dikali 7. Nah, itu siswanya masih bingung gimana cara mengkalikannya, di mana penyimpanannya, yang mana digunakan, angka yang digunakan, mana yang disimpan itu, Bu. Jadi mungkin di materinya siswa masih belum pada teknik matematika itu belum pahamin. Jadi harus ada pendalaman materi lagi di siklus kedua tadi. Oke, berarti Ibu menggunakan contoh-contoh yang lain lah ya Ibu ya, yang sesuai dengan bentuk soal mau diujiankan lah gitu ya. Yang mau untuk jadi tadi Bu, yang soalnya nanti dievaluasinya gitu. Oke, sip Ibu. Kalau Ibu Pak Gali, halo Pak Gali, sehat Pak Gali? Ada nggak orang ini? Halo Pak Gali? Iya, sehat. Oke, Pak Gali sudah selesai tugas 3-nya? Alhamdulillah sudah, Bu. Cuman mungkin setelah melihat apa yang tadi Ibu sampaikan, mungkin ada beberapa yang perlu direvisi. Mungkin Bu, yang pertama mungkin yang tadi Bu, kan ada prasiklus. Nah, itu saya nggak masukkan, Bu. Oke, iya prasiklus itu penting ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kita lihat ada nggak perkembangannya gitu. Prasiklus itu misalnya pada saat sebelum treatment hasil belajar itu rendah gitu kan. Kita paparkan di situ. Rendahnya kenapa? Misalnya guru tidak hanya menggunakan metode konvensional. Oke, Bapak gunakan 2 siklus ya tadi ya Pak ya? Iya Bu, siklus 1 dan siklus 2. Refleksi dari siklus pertama apa itu Pak? Kalau untuk siklus yang pertama itu lebih kepada siswa itu masih bingung Bu, kan saya pakai hubungan antar satuan panjang yang kilometer hingga milimeter itu Bu. Nah di siswa saya itu masih ketukar-tukar, misalkan kilometer, hektometer, dekameter, seperti itu urutannya itu masih suka ketukar-tukar Bu. Sebenarnya mereka sudah bisa menghitung, bisa mengubah, cuman hafalan mereka itu lumayan rendah seperti itu, bisa kategori rendah, jadi suka ketukar-tukar. Oke, strategi apa yang mau Bapak terapkan Pak di siklus pertama itu? Kalau untuk strateginya, saya mencoba untuk ini Bu, membuat sebuah nyanyian yang mudah diingat oleh mereka, sehingga nantinya mereka bisa mudah ingat lah Bu. Jadi kan saya kan diferensiasi Bu, pembelajaran itu yang tema itu. Nah, yang suka gambar misalkan visual seperti itu, saya minta mereka itu buat menggambar Bu, buat menggambar. Yang suka audio, saya minta mereka buat lagu yang menurut mereka itu mudah buat mengingat. Kalau kinestetik itu lebih kepada saya suruh maju langsung Bu, seperti itu. Oke, sip. Mantap ya Pak ya. Nah, jadi udah selesai penelitiannya berarti ya Pak ya? Kalau penelitiannya mungkin lebih kepada pembuatan ininya Bu, jurnalnya Bu. Oke, sudah saya upload, ya sudah saya upload tadi. Oke, sip. Mantap ya Pak ya untuk tugasnya ya. Nanti akan saya revisi kembali ya Pak ya. Daftar pustakanya sudah sesuai belum dengan kutipan gitu Pak. Oke, Ibu Eksvana. Ibu Kristanti ya. Kristanti sehat Ibu? Iya Ibu, mohon maaf kalau setiap hari Kamis sekolah kami masih ada pelajaran sampai 2:30 mereka baru pulang. Jadi mulai dari yang pertama sampai yang kedua, ketiga ini masih nggak bisa fokus karena masih ada anak-anak. Tapi sekarang anaknya sudah pulang Ibu belum? Masih dari kegiatan luar, nanti akan kembali ke kelas. Ini saya ada di kelas. Oh iya, boleh dipaparkan sedikit Ibu tentang penelitian yang rencana Ibu, rancangannya bagaimana? Sedikit. Saya meneliti tentang judulnya itu upaya meningkatkan berpikir kritis dengan menggunakan strategi debat aktif pada materi globalisasi PKN siswa kelas 6 di
SD Happy Family School. Wah, keren judulnya Ibu. Alasan Ibu milih judul itu kenapa Ibu? Kenapa harus keterampilan berpikir kritis gitu yang ditingkatin? Iya, karena saya melihat siswa Karena saya melihat siswa di kelas 6 ini ketika mereka diberi pertanyaan tentang bernalar, mereka hanya menjawab umumnya dan tidak mendalam. Jadi saya, apalagi di kelas besar itu kan sudah mulai diajarkan untuk berpikir kritis dan menggunakan soal bernalar. Jadi saya mengasah kemampuan anak-anak untuk berpikir kritis. Oke, ini Ibu ngasahnya kan tadi dalam forum debat ya Ibu ya? Iya, betul. Oke, berarti ada istilah pro dan kontra ya Ibu ya? Berarti Iya, ada betul. permasalahan yang mau kita angkat. Iya, betul. Oke, Ibu bahas permasalahan apa itu Bu? Global warming ya kemarin tadi ya? Globalisasi. Oh, Jadi globalisasi. di era globalisasi sekarang. Oke, Ibu udah siapkan pertanyaan-pertanyaan apa yang mengangkat ini mereka daya analisisnya? Sudah Oke, saya siapkan dan sudah dilakukan 2 siklus. Oke, udah 2 siklus. Temuan siklus pertama, refleksinya bagaimana Ibu? Refleksi pada siklus pertama? Refleksinya Apa hasil temuannya? Ya. Refleksinya itu siswa itu masih bingung bagaimana cara memainkannya. Dan mereka masih bingung bagaimana cara mencari informasi yang secara detail. Dan ada beberapa siswa yang memang tidak terlibat aktif dalam kelompoknya karena saya membagi kelompok hanya 2 waktu itu. Oke, jumlah siswanya berapa Ibu? Kok 2 Ibu 17. bagi sedikit ya? Oh iya juga sih, terlalu besar memang apa Ibu 2. Iya. Nah, jadi rencana siklus kedua Ibu mau bagi berapa kelompok? 4. 4. Iya. Oke, soal yang sama? Soal yang berbeda. Oke, rencana Ibu kan katanya ada beberapa siswa yang tidak bisa mengambil referensi ya gitu ya Ibu ya? Iya. Nah, itu bagaimana cara meningkatkannya? Bagaimana cara mereka mensitasinya dari sumber yang relevan? Cara Ibu memotivasinya bagaimana? Cara saya memberikan contoh stimulus kalau seperti ini nanti efeknya seperti ini. Nah, kira-kira kalau pro-nya seperti kayak gini, gimana ya dengan kontranya? Jadi saya memberikan contoh terlebih dahulu. Ibu maaf, saya boleh menurunkan siswa dulu karena sudah. Oke, Ibu aman Ibu. Iya siap. Maaf Ibu. Ibu. Iya. Oke, sangat bagus ya pemaparannya. Siapa lagi yang mau? Pak Erwan ada? Nggak ada ya Pak Erwan ya? Erwan Ramadan ada? Oke, Pak Yustomo. Halo Pak Yustomo, hadir? Halo Pak Yustomo. Halo? Halo. Oke. Halo. Pak Yustomo sehat? Alhamdulillah Bu, sehat. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat Bu. Oke. Oke, untuk tugas 3 nanti ada formatnya ya Bapak ya. Nanti akan saya kirim. Bu, baik. Saya kemarin ngirimnya. Oh iya Oke, Bu, Bapak baik Bu. sudah sampai kemana ini Pak? Udah ada ngirim tugas 3, berarti belum ya Pak ya? Belum Bu, jadi kemarin baru lihat-lihat revisi yang kemarin Ibu jelaskan untuk di daftar pustaka sih Bu kemarin. Makanya yang untuk tugas 3 belum saya kumpulkan sih Bu. Nanti mohon bantuan formatnya ya Bu ya. Oke, siap Pak. Ini Bapak rencana buat berapa siklus ini Pak PTK-nya? Untuk kebetulan kan untuk ini kan saya samakan sama PKP ya Bu. Jadi nanti di 2 siklus sih Bu. Oke, udah diteliti sebelumnya Pak? Bagaimana Bu?
udah lakukan penelitian? Kalau untuk penelitian belum sih Bu, kemarin baru prasiklus sih Bu. Untuk siklus satunya belum. Oke, prasiklus apa yang Bapak temukan Pak dari prasiklus Pak? Kalau prasiklus itu sendiri kan kemarin itu ya Bu ya, saya kan pembelajaran matematika untuk materi pecahan. Jadi untuk prasiklus sendiri itu sebelumnya saya tidak memakai media apa-apa sih Bu. Jadi saya coba untuk melalui metode ceramah. Tetapi di situ saya kasih soal, ada beberapa siswa yang masih sulit membayangkan sih Bu, apa untuk pecahan itu tuh seperempat tuh bagaimana, setengah tuh bagaimana. Jadi waktu saya jelaskan di metode ceramah itu banyak siswa yang tidak memperhatikan, ada yang bingung. Terus di akhir pembelajaran saya kasih soal ternyata juga masih sangat rendah sih Bu untuk pemahamannya. Oke, nah jadi itu nih Bapak paparkan ya Pak ya dalam jurnalnya di prasiklus ada buat pretest juga Bapak? Untuk Hasil pretestnya belajar bagaimana Bu? Kenapa rendah ada di uji sebelumnya? Misalnya gunakan soal. Kalau soalnya ada sih Bu, cuma hanya beberapa soal aja sih Bu. Jadi untuk mencari tahu gambaran awalnya seperti apa. Oke, nanti Bapak paparkan juga ya di dalam jurnal kita ya nanti ya. Misalnya prasiklus, siswa diberikan soal, ada sekian soal gitu. Misalnya ada 10 soal, ternyata pada materi ini gitu kan, siswa tidak mengerti. Nah, itu akan dikaji lebih dalam lagi pada siklus ini pertama, pada siklus 1 gitu. Oh, berarti di prasiklus saya deskripsikan aja ya Bu ya? Iya Pak, dideskripsikan Pak temuannya. Oh iya Bu. Kenapa hasil belajarnya rendah itu kita deskripsikan di prasiklus. Kan prasiklus itu nggak ada perlakuan kan Pak. Nah, belum iya, masuk Bu. perlakuan prasiklus. Kita deskripsikan misalnya rendah, kenapa rendah, hal apa yang rendah itu yang kayak tadi Bapak paparkan. Oh iya Bu, baik Bu. Udah bagus tuh pemaparannya. Baru dikajilah, masuklah ke siklus 1. Perbaikannya bagaimana Pak di siklus 1? Apa rencana yang mau Bapak buat? Oh iya Bu, jadi untuk siklus di pertama nanti saya coba itu sih Bu, untuk metodenya saya tambah, jadi tidak hanya pakai metode ceramah, tetapi nanti juga saya berikan media sih Bu rencananya. Oke, nah jika tidak ada perkembangan juga Pak, atau hanya beberapa yang berkembang gitu kan hasil belajarnya, apa yang dilakukan di siklus kedua Pak? Untuk di siklus kedua nanti lebih itu sih Bu, saya tekankan untuk membuat kelompok gitu Bu. Jadi nanti saya sediakan untuk medianya, jadi nanti siswa diajak langsung untuk berinteraksi dengan media tersebut sih Bu. Saya jelaskan di kelompok-kelompok kecil itu, nanti per kelompoknya nanti saya buatkan media untuk yang bisa diamati langsung sih Bu, rencananya begitu sih Bu. Oke, nah di situ juga di siklus kedua juga Bapak paparkan peran dari tutor sebaya itu bagaimana dari teman-teman yang lain. Oh iya Bu. Teman-teman dalam kelompok. Misalnya teman-teman yang lain membantu si anak yang kekurangan pemahaman gitu kan, membantu penjabaran materi, membantu menjelaskan. Nah, kadang ada beberapa anak ya kan, dia yang lebih nyaman belajar dari temannya ketimbang dari gurunya gitu. Oh iya Bu, baik Bu. Nah, jadi lebih dikaji lagi. Sebenarnya bagus ya Pak ya, sangat bagus ya. Mungkin di siklus pertama itu Bapak sudah menggunakan media ya kan, tapi mungkin karena anak-anak secara umum ya kan belum ini kali gitu kan. Pada siklus kedua Bapak sudah bagi kelompok, itu sangat bagus ya Pak ya. Dibagi kelompok. Iya, Rencana berapa kelompok itu Pak? Bagaimana Bu? Rencana berapa kelompok yang mau dibagi? Satu kelas berapa orang? Kalau satu kelas kan sekitar 15 orang ya Bu. Jadi kemungkinan nanti saya bagi 3 kelompok sih Bu. Jadi lebih sedikit kan, lebih untuk interaksinya biar lebih dapat sih Bu rencananya. Oke, jadi nanti yang pintar-pintar itu disebar aja ya Pak ya di kelompoknya ya. Oh iya Bu.
Iya, Bu. Ya, jangan yang pintar-pintar aja gitu kan. Nah, jadi penyesuaiannya ada. Oh, Oke, udah baik, bagus Bu. ya Pak ya pemaparannya. Nanti yang ini yang Bapak paparkan ke saya itu nanti dia harus tertera di dalam jurnal yang mau di ini tugas 3-nya tadi harus tertera ya Pak ya. Oh iya, baik Bu. Nanti saya Iya. jelaskan di jurnal. Apa rencana di siklus kedua, apa rencana di siklus ketiga, bagaimana hasilnya itu dipaparkan ya Pak ya. Oh iya Bu, baik Bu. Oke. Kira-kira siapa lagi ya yang mau saya tanya ya? Ibu Dwi, Baik. Ibu Terima Dwi. kasih Bu. Iya Pak. Ibu Dwi ada? Hadir, Bu. Ya, halo Ibu Dwi, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, Ibu gimana? Ibu sudah sampai mana tahap penelitiannya? Kalau sebenarnya sih Gimana sudah Ibu sudah? dipraktekkan. Oke, sudah dipraktekkan lalu? Siklus 1, Bu. Oh, oke, masih siklus 1 ya Ibu ya? Iya, Oke, Bu. Jadi saya sudah selesai hasil pembahasan setelah menyebarkan tadi di hasil seperti ini kayak gitu. Kayaknya saya masih keliru, Bu. Iya, di mananya Ibu? Di tahap apa yang Ibu masih bingung Ibu? Di bagian hasil dan pembahasan. Jadi saya lebih menekan literatur ilmiah. Oke, hasil temuan Ibu di lapangan, refleksinya bagaimana Ibu? Apa yang Ibu temukan pada keadaan lapangan? Kalau kemarin yang prasiklus itu anak masih sulit memahami dan gampang lupa ya Bu. Kan saya tentang nilai-nilai Pancasila. Karena mungkin kan Pancasila itu bacaannya banyak kayak gitu ya Bu. Kalau kelas 2 kan mungkin untuk kemampuan membacanya belum terlalu menguasai kayak gitulah, maksudnya masih sekedar membaca kayak gitu. Ya, benar. Sehingga saya belum pakai metode yang macam-macam, baru kayak ceramah, tanya jawab kayak gitu. Jadi untuk materinya masih rendah. Kemudian kemarin minggu ini berarti saya mencoba siklus 1 di mana mereka kelompok, kemudian setiap kelompok itu saya beri tugas atau mereka memecahkan masalahnya itu hanya dengan metode yang sama kayak gitu. Hasilnya juga masih ya belum maksimal banget lah Bu. Jadi harapannya nanti setelah penerapan berdiferensiasi itu jadi lebih meningkat lagi. Tapi insya Allah kalau untuk siklus 2-nya rencana sekitar tanggal 14 sesuai dengan jadwal ujian PKP. Oke. Nah, di siklus 2 ini bagaimana bentuk perubahan yang Ibu mau terapkan? Pembelajaran diferensiasi yang bagaimana Ibu? Jadi kebetulan kan kelas saya kelas gebuk ya, terdiri dari 40. Rencananya itu saya bentuk kelompok sesuai dengan gaya belajar yang cenderung sama. Misal saya suka menggambar, nanti saya kelompokkan. Yang suka menyanyi, saya kelompokkan. Yang suka jalan-jalan atau yang aktif gitu, saya kelompokkan. Nanti setiap kelompok saya beri tugas. Tetapi penyelesaiannya berbeda. Yang suka gambar, karena itu berkaitan nilai-nilai Pancasila, saya beri tugas untuk menggambar bahwa nilai-nilai Pancasila di mana di setiap daun atau ya sesuai kreasi anak aja ya Bu. Benar. Pancasila itu terdapat nilai-nilai atau pengamalan nilai-nilai Pancasila yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti untuk kelompok yang suka menyanyi, saya berikan lirik dengan lagu anak-anak kayak gitu lah Bu, kayak misal satu-satu atau apa yang anak-anak gak asing kayak gitu. Kemudian di kelompok yang anak-anak jalan yang suka jalan-jalan itu mereka saya beri tugas untuk mengamati perilaku warga sekolah. Perilaku warga sekolah itu sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau terus mengelompokkan mana yang sudah dan mana yang rencananya seperti itu.
Oke, sangat baik ya Ibu ya. Aturan itu nggak bisa diterapkan di siklus 1, Ibu. Coba diterapkan di siklus 1, nanti di siklus keduanya lebih ke pendalaman materi lagi gitu. Oh, kemarin malah saya sebenarnya sudah berkelompok ya Bu, cuma LKPD-nya masih sama semua kelompok kayak gitu Bu. Iya, aturan yang Ibu paparkan itu dipaparkan di siklus 1, bentuk perbaikannya bagaimana. Nanti Ibu lakukan refleksi, misalnya kendalanya apa yang ditemukan dari siklus 1. Misalnya banyak warga di sekolah itu sangat sedikit, misalnya gitu kan. Atau sangat ini gitu kan. Jadi permasalahannya apa lagi yang dikaji pada siklus kedua. Itu ada lagi lebih pendalamannya Ibu. Berarti untuk pelaksanaannya misalnya seperti itu nggak apa-apa ya Bu? Gimana Ibu? Nggak dengar Ibu suaranya? Untuk siklus 2-nya pelaksanaannya sama seperti itu nggak apa-apa? Iya, sama nggak apa-apa. Tapi lebih difokuskan pada kajian apa yang kurang di siswanya. Misalnya pada keterampilan keadilan sosialnya belum muncul gitu kan. Ya muncul karena permasalahan di dalam kelas, bagaimana bentuk keadilan sosialnya, sehingga perilaku mereka muncul gitu. Sama, memang benar sama. Mungkin kayak yang tadi Pak Cahyo tadi paparkan ya kan. Nah, kalau pada siklus kedua itu lebih spesifik lagi. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok. Itu Ibu kan di awal sudah dibagi kelompok. Ya udah, berarti siswa lebih spesifik lagi tentang pendalaman materinya bagaimana di siklus kedua. Tapi tergantung temuan masalah sih Ibu, di siklus 1 apa yang kita temukan masalahnya. Hasil belajar apa yang kurang tampak gitu. Nanti itu lagi dilakukan refleksi. Kalau penyampaian materi, siswa udah berani mengemukakan pendapatnya? Sudah Bu. Kemarin Sudah. untuk diskusi itu, saya mencoba untuk memberi kesempatan menyampaikan pendapat di depan, sudah berani. Sudah berani lah berarti siswanya ya. Walaupun ada yang belum lancar membaca. Ya, karena mungkin bawa temannya itu ya Bu. Nah, jadi Ibu kendala temuannya apa itu Ibu? Misalnya dari pengelompokan itu, entah adakah permasalahan yang timbul? Jadi belum ada muncul. karena mungkin permasalahannya mungkin lebih ke ini, kayak misal kemarin kan pembagian kelompoknya masih belum memperhatikan dia belajar ya Bu, masih kayak sesuai absen gitu. Benar-benar. Dan Bu, di kelompok itu ada yang sukanya menyanyi, ada yang sukanya menggambar kayak gitu. Jadi kayak nggak sefrekuensi kayak gitulah. Oke, benar-benar Ibu. Nah, itu nanti dikaji juga ya Ibu ya, dibuat di jurnal Ibu ya, di artikel ilmiahnya ya Ibu, di tugas karir kita. Apa dasar pengelompokannya? Nah, berarti kan kenapa dikelompokkan? Sebelumnya Ibu udah punya analisis kebutuhan ya kan bagi siswa kan? Makanya dia dikelompokkan kinestetik, makanya dia dikelompokkan ini audio. Nah, jadi Ibu nanti kaji lagi, bahas di jurnalnya, di ini kita, di karir, paparkan aja. Nah, siswa dikelompokkan berdasarkan analisis kebutuhan. Ada siswa yang kinestetik, ada yang ini. Kinestetik berapa orang Ibu di sekolah? Di kelas? Sekitar 6 anak Bu, tapi itu laki-laki. Berapa Ibu? Sekitar 6 anak. 6. Kalau yang audio berapa orang Ibu? Yang audio 5 anak. Oh, audio dikit ya berarti ya. Yang visual? Visual itu kan yang itu ya Bu, yang gambar ya? Iya. Yang gambar malah banyak. Oh, banyak yang visual berarti ya? Oke Bu. Nah, jadi nanti dia jelas perbedaannya pada siklus 1 apa temuannya, pada siklus 2 ternyata permasalahan sudah bisa diatasin sehingga hasil belajar meningkat. Nah, jadi bisa dipaparkan ya Ibu ya di jurnalnya nanti ya pada karir kita. Iya Bu. Oke Ibu. Terus untuk metodenya berarti lebih ke PTK ya Bu. Gimana Ibu? Nggak jelas Ibu suaranya. Untuk metodenya itu lebih ke PTK. Iya, lebih ke PTK Ibu.
Soalnya kemarin saya yang di tugas 3 itu lebih ke literatur review, Bu. Oh iya, kita ke PTK Ibu. Karena kan Ibu udah punya pengalaman tuh mengajar kan. Nah, baru tujuannya juga untuk memperbaiki hasil belajar di sekolah kan. Jadi lebih diarahkan ke PTK gitu, nggak literatur review lagi. Ya, Bu. Jadi saya di tugas Oke, boleh 3 nanti perbaikin ya Ibu. Iya, Bu. Nah, nanti Bapak dan Ibu tugas 3-nya boleh aja langsung japri ke saya. Biar iniin, saya revisi juga dari situ. Apa lagi yang kita tanya ya? Ibu Helva kayak belum. Halo Ibu Helva? Halo Ibu Helva? Ada nggak orangnya? Halo Ibu Helva, sehat? Halo? Ini orangnya ada. Halo? Ibu Dwi aman Ibu ya berarti ya? Nanti japri aja ke saya kendala-kendalanya apa, temuan-temuannya. Ibu Hovifa, sehat Ibu Hovifa? Ibu Helva ini nggak datang nih berarti ya? Ya. Halo Ibu Hovifa? Ya, Bu. Oke, Ibu. Halo Ibu Helva? Halo Bu. Halo. Bentar ya Ibu Hovifa ya. Ibu Helva sehat? Alhamdulillah Bu. Oke, Ibu boleh paparkan Ibu hasil penelitian Ibu bagaimana? Sudah mengerjakan tugas 3? Bentar Bu. Oke. Dulu nih, kalau bisa aku ada tumpangan aku kasih pulang ya. Kalau tumpangan aku bisa aku menumpang dengan nasib yang satu pakai barelan, isi tunjung. Halo Ibu Helva. Annyeonghaseyo. Halo. Yalah Ibu Hovifa aja yuk Ibu. Ibu Hovifa. Iya Bu. Ah, siapa ini yang mau jawab? Ibu Helva atau Ibu Hovifa dulu? Di sini Helva ambil judulnya yaitu meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran collaborative learning pada mata pelajaran matematika di kelas 2 di Kabupaten Dharmasraya, Bu. Oke, Ibu, matematika itu ada banyak loh pembahasan materinya loh Ibu. Ibu nggak mau spesifikkan aja materi apa yang mau diangkat? Di sini kurang keras suaranya Bu, soalnya mau hujan. Oh, mau hujan. Ibu, matematika itu kan ada banyak tuh Bu materinya. Ya kan? Bu. Nah, ya. Ibu satu semester itu ada berapa materi Bu matematika? 5 ya? 5 materi ya? Satu Bu, perkalian, tentang perkalian. Oh, berarti untuk semester ini tentang perkalian aja ya Ibu ya? Iya, dua siklus 2-nya tentang uang mata uang, Bu. Ada 2 perkalian dengan mata uang. Nah, kalau Ibu mengkaji tentang matematika, berarti itu dia harus ada banyak materi yang mau kita kaji. Nah, jadi alangkah baiknya Ibu spesifikkan satu materi aja, misalnya tentang mata uang, atau tentang perkalian. Oh, gitu ya, nah, Bu. kalau tentang matematika, berarti satu semester itu Ibu kaji pembelajarannya bagaimana. Oh. Nah, jadi Ibu lebih fokus ke materi apa ini, Ibu? Perkalian. Perkalian, oke. Ibu pada siklus 1 menggunakan metode apa, Ibu? Sudah ada gambarannya? Kemarin metode kelompok. Oke, metode kelompok. Terus bagaimana, ya. Ibu? Apa, Bu? Adakah medianya atau model yang mau kita gunakan? Medianya pakai alami aja, Bu, pakai batu. Oke, pakai batu. Terus? Iya, Bu. Nah, dari siklus 1 Ibu udah jalankan penelitian ya, Ibu? Masih jalan baru, Bu. Oke, masih jalan. Berarti ini udah sampai tahap apa, Ibu? Baru siklus 1, Bu.
Oke, siklus 1 temuannya apa yang Ibu temukan pada siklus 1, Ibu? Kurangnya minat anak tentang perkalian itu, Bu, tentang pelajaran matematika. Oke, itu karena nggak minatnya itu dari mana Ibu? Ibu bisa apakan minatnya, makanya mereka nggak minat, makanya Ibu berargumen seperti itu. Kurang menarik gurunya mungkin, Bu. Oke, lalu yang berikutnya? Cara penyampaian gurunya kurang menarik, makanya tidak kurang minat anak dalam pembelajaran matematika. Terus lagi medianya mungkin masih monoton karena nggak pakai media laptop apa namanya? Pokoknya kurang gitu, Bu. Oke, nah tadi kan Ibu bilang kan minatnya Enggak ada suaranya, Bu. Halo? Halo Bapak dan Ibu, sudah dengar suaranya? Ini terpental. Halo? Halo? Sudah, Bu. Halo Bapak. Oke, sorry ya Bapak dan Ibu ya, saya terpental ini tadi. Sudah, Bu. Halo Ibu Helva? Halo? Halo Ibu Helva, dengar suaranya Ibu? Halo Ibu Helva? Halo Ibu Helva? Halo? Halo? Adakah orangnya? Halo Ibu Helva? Nah, oke ya Ibu ya, tadi kan saya ada tanya tuh, apa dasar Bapak dan Ibu memilih judul tersebut? Apa ininya gitu kan? Nah, jadi tadi kan Ibu Helva ada jelaskan bahwa minat anak-anak berkurang gitu kan, atau karena berkurang itu mungkin melihat dari penampilan gurunya kurang menarik, pembelajaran kurang ada media yang bervariasi. Nah, itu benar ya Ibu dan Bapak ya. Itu jadi ada data observasi yang kita lakukan. Jadi nanti buat di pendahuluan itu, buat bentuk kalimatnya, berdasarkan observasi yang saya lakukan, ternyata minat belajar siswa pada materi perkalian itu rendah gitu. Kenapa dikatakan rendah? Mungkin karena kurang bervariasinya guru dalam menerapkan metode pembelajaran, dalam memilih media, gitu kan. Nah, ternyata minatnya ini ternyata sesuai dengan hasil belajar, gitu. Ternyata hasil belajar pada siswa kelas 3, gitu kan, pada materi perkalian, itu nilainya rendah, di bawah KKM. Sementara KKM yang diharapkan itu adalah 80. Jadi kita kaji. Nah, jadi di sini harus ada data. Kenapa dia dikatakan rendah? Kenapa dia dikatakan minatnya berkurang? Itu harus ada data. Namanya kita kan melakukan penelitian gitu kan. Jadi kita kaji berdasarkan data yang akurat di lapangan. Nah, jadi kita jangan hanya berargumen aja. Perkuat dengan data temuan hasil belajar tadi. Gitu. Halo Ibu Hel. Halo Bapak dan Ibu. Halo, suara saya sudah kedengaran? Kedengaran, Bu. Sudah, Bu. Ya, Bu. Halo Ibu Hofi. Sudah, Bu. Oke, aman ya. Ibu Helva, halo Ibu. Halo Ibu Helva. Oke, Ibu Hofifa. Halo Ibu Hofifa. Sehat Ibu Hofifa?
Alhamdulillah. Oke, Ibu Hafifah boleh paparkan penelitiannya sudah sampai mana? Penelitiannya udah selesai sampai Sampai mana Ibu? itu udah Sudah siap? Halo? Suara saya Iya, Bu. nggak dengar ya? Atau? Sudah sampai mana Ibu tahap penelitiannya? Udah sampai di siklus 2, Bu. Oke, temuan dari siklus 1 apa yang Ibu temukan? Nah, kalau dari siklus 1 itu kan aku udah menggunakan gambarnya kan aku penelitian itu menggunakan bergambar. Nggak jelas Ibu suaranya Ibu. Apa, Bu? Halo? Iya. Kayak mana Ibu Hafifah? Nah, jadi pada tahap siklus 1 itu udah menggunakan media putar. Jadi itu masih terpacu sama guru gitu. Jadi anaknya tuh belum aktif gitu. Nah, jadi di situ masih kayak kurang nilai ininya, nilai KKM di siswanya karena kan nggak ikut berpartisipasi. Jadi guru yang jadi moderator terus gitu, Bu. Terus refleksi perbaikan yang mau Ibu lakukan di siklus kedua bagaimana Ibu? Di siklus 2-nya mana? Itu perbaikannya itu memberikan siswanya lebih aktif lagi. Terus memberikan gimana cara Ibu mengaktifkannya? Rajin bertanya. Gimana cara bentuk buat mereka aktif gitu? Apa kiat-kiatnya? Apa? Kiat-kiat yang Ibu lakukan agar siswanya aktif itu bagaimana Ibu? Apakah ada metode games yang mau diterapkan atau ada giveaway gitu ya kan? Pemberian hadiah. Iya, kayak gitu, Jadi Bu. siswanya antusias untuk belajar gitu kan? Gambar ya. Menyusun kata gitu. Dia ngerangkai kata, bikin game. Lalu? Jadi dibagi terus dibagi itu kayak rangkaian kata-kata. Terus mereka pada menyusun kata-kata yang kita berikan gitu. Oke. Nah, jadi nanti Ibu kendala apa yang ditemukan pada siklus 1, solusi apa yang diberikan untuk siklus kedua, itu dipaparkan ya Ibu ya di dalam jurnal kita ini ya. Iya, Bu. Bagaimana metode yang baiknya itu dipaparkan, bagaimana keadaan di lapangan dijelaskan aja secara deskripsinya bagaimana. Iya, Bu. Gitu. Oke, ini saya ada tunjukin satu contoh jurnal. Bu ya, bentar ya. Makasih ya Ibu Hafifah ya buat pemaparannya. Ya. Saya cari dulu. Oh, ini ada satu contoh jurnal, ini saya share ya. Nah, jadi pada Kahril itu dia bentuknya seperti ini, seperti jurnal yang Bapak dan Ibu citasi. Nah, dia itu pertama tertera judul. Ini sudah nanti ya Bapak dan Ibu ya, muncul ya tampilannya ya. Oke, tampilannya bentuk seperti Word gini ya Ibu ya, bentuk jurnal ya. Oke, udah terganti ya saya rasa ya. Nah, jadi pada Kahril ini itu ada judul, ini judul kita. Nanti kita tulis ya kan di Kahrilnya. Kemudian di sini ada penulisnya. Nah, nanti di sini buat penulisnya nama Ibu dan nama saya di sini.
ya kan? Kemudian ada abstrak, benar tadi yang disebutkan Ibu Elga. Kalau pada karya ilmiah ini dia bentuknya seperti jurnal, lebih spesifik, lebih singkat gitu kan. Maksimal itu dia ada 10 halaman, minimal itu dia ada 5 halaman. Jadi dia ada judul, seperti ini judul. Jadi nanti ini yang mau Bapak dan Ibu buat ya, bentuknya seperti ini, ada judul, kemudian ada nama penulis, di sini nama penulisnya, baru ada bentuk abstrak. Abstrak ini adalah gambaran hasil penelitian kita secara umum bagaimana. Baru ada kata kunci. Kata kunci ini memudahkan kita mencari jurnal tadi. Kemudian ada pendahuluan. Nah, di sini saya ajarkan tadi bagaimana cara buat pendahuluan. Pendahuluan ini adalah latar belakang kita memilih masalah tadi. Jadi nanti dipaparkan di sini temuan apa yang Bapak dan Ibu temukan di sekolah. Baru metode apa yang mau diterapkan, di sini dibahas. Baru tujuan dari penggunaan metode tersebut juga dibahas. Hasil penelitian yang relevan juga dikaji di sini, di pendahuluan. Nah, yang berikutnya itu adalah metode penelitian. Nah, di sini kita kaji metodenya itu bagaimana. Nanti saya kirimkan PPT-nya dan ininya, jurnalnya. Coba Bapak dan Ibu citasi kalimat-kalimatnya, hal-hal apa-apa aja, poin-poin apa yang muncul di dalam metode ini. Nah, tadi sudah saya paparkan, poin yang muncul itu pertama kali jenis penelitian, kayak ini, jenis penelitiannya adalah PTK, ya kan? Yang kemudian yang muncul itu adalah penelitian ini dilakukan di mana? Ini subjek penelitiannya. Dilakukan pada kelas berapa? Di sekolah apa? Gitu kan? Kemudian metodenya bagaimana yang kita terapkan? Ini juga harus muncul. Misalnya metode ini secara garis besar, nih khusus pada tahap pelaksanaan. Nah, ini dipaparkan di sini. Tahapan-tahapan apa aja ini harus muncul di sini. Bagaimana kita melakukan penelitian. Nah, itu tertera di dalam metode penelitian yang tadi saya paparkan. Nah, kemudian selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Nah, kalau di hasil, itu dia harus tertera tabel seperti ini. Harus bentuk tabel atau bentuk grafik. Jadi dikaji dia berapa orang yang tuntas. Nah, kalau di sini nama-nama siswanya itu kita nggak usah kita buat. Kita langsung jabarkan aja secara umum. Berapa jumlah yang sudah mencapai KKM dan berapa yang belum mencapai KKM. Kita buat grafiknya atau tabelnya. Kemudian kita deskripsikan temuan awalnya bagaimana. Misalnya yang kayak tadi Pak Gali sampaikan ya kan, beliau tidak mengerjakan prasiklus, dia lupa memasukkan prasiklus. Nah, jadi temuan kita sebelum melakukan penelitian itu kita jabarkan. Nah, misalnya di sini dijabarkan dia mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal perkalian bersusun ke samping. Nah, ini dijabarkan. Oh, ternyata siswa itu mengalami kesulitan pada perkalian yang bagaimana? Oh, ternyata perkalian yang bersusun ke samping. Nah, baru dijabarkan dia berdasarkan pengamatan yang telah dilaksanakan. Nah, di sini kan ada data yang kita lihat, yang kita kumpulkan, yang kita observasi atau gitu kan. Nah, berdasarkan data yang telah dilaksanakan, pengamatan yang dilaksanakan, sebagian siswa kesulitan dalam mengerjakan soal yang diperintahkan. Nah, kenapa kesulitan? Karena guru menjelaskan perkalian bersusun ke samping, banyak siswa yang bermain-main. Nah, jadi di sini ada masalah yang ditemukan. Banyak siswa yang bermain-main, gitu. Atau yang kayak tadi dijelaskan Ibu ini, tadi banyak siswa yang hasil belajarnya rendah. Kenapa? Karena guru menyampaikan materi kurang menarik. Nah, dikaji lagi, gitu. Boleh juga. Baru setelah itu kita masuk ke siklus 1. Nah, siklus 1 inilah dibuat perencanaannya bagaimana, pelaksanaan apa yang mau kita terapkan. Baru hasil pengamatan apa yang kita amatin. Apa yang meningkat, apa yang menurun, di sini kita masukkan di sini. Kita kaji lagi kenapa dia meningkat, kenapa dia menurun, itu kita bahas di bagian refleksi di sini. Nah, jadi di refleksi itu dikaji apa kekurangannya, dibahas di sini. Misalnya siswa kurang antusias dalam menyampaikan pendapat,
banyak siswa yang tidur di belakang misalnya gitu kan. Nah, jadi inisiatif dari guru apa untuk mengatasi permasalahan tersebut? Misalnya guru harus mobile ke sana kemari dalam menjelaskan materi. Guru harus lebih care dengan siswa yang berada di bangku belakang, misalnya seperti itu kan. Jadi dari tahap refleksi ini ada solusi yang mau kita lakukan untuk perbaikan di siklus keduanya ini. Nah, jadi di siklus kedua sama juga dengan siklus pertama, hal apa yang mau kita perbaikin? Nah, misalnya yang mau kita perbaikin adalah kemampuan komunikasi mereka di dalam diskusi. Kita kaji di sini, bagaimana bentuk pelaksanaannya, apakah sudah meningkat atau belum, kita bahas. Lalu masuk berikutnya, poin yang berikutnya adalah kesimpulan dan saran, dipaparkan kesimpulannya. Lalu dipaparkan daftar pustakanya ini tadi. Gitu. Saya rasa aman sampai sini Bapak dan Ibu. Nah, jadi yang jelas dalam karir ini harus terlihat poin-poin pentingnya ya, yaitu adalah judul, nama penulis, ini nama penulisnya, abstrak ini gambaran singkat dari penelitian, baru ada pendahuluan, ini pendahuluan harus tertera, baru ada metode, ini metode penelitian, baru ada hasil dan pembahasan. Nah, ini kita kaji, kita deskripsikan apa temuan yang kita temukan, apa penelitiannya, apa bagaimana pengamatannya. Nah, yang berikutnya kesimpulan. Kesimpulan apa yang mau kita dapatin? Nah, biasa kesimpulan itu seperti ini. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, atau enggak bisa juga dibuat berdasarkan hasil pengamatan, dapat disimpulkan bahwa metode, misalnya metode apa kita gunakan? Metode diskusi. Metode diskusi dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa. Siswa mana yang meningkat? Di sini disebutkan siswa ini. Tahun pelajaran sekian, gitu, 2014 kalau dalam jurnal ini. Nah, hal ini membuktikan bahwa metode yang tepat dapat membantu siswa dalam memahami materi yang dipelajari. Udah, kesimpulan hanya dikit aja. Hanya beberapa baris aja seperti ini. Ini hanya 3 baris aja ya kan kesimpulan. Udah, nggak usah panjang-panjang kalau untuk buat kesimpulan. Baru masuklah dia daftar pustaka. Nah, jadi Bapak dan Ibu kan ada buat daftar pustaka kan, ada buat kutipan kan, kutipan seperti ini misalnya. Ini ada kutipan. Nah, ini si Asrori. Nah, ini adalah contoh kutipan. Jadi nanti akan saya cari, misalnya saya cari si Asrori. Benar nggak Asrori ada di dalam daftar pustaka? Nah, benar. Di sini tertera si Asrori namanya. Berarti sesuai kutipan dengan daftar pustaka sesuai. Nah, saya cari lagi ya, misalnya namanya si ini. Panitia coba saya cari dulu. Ada nggak namanya panitia di sini? Panitia sertifikasi. Nah, ternyata ada namanya si panitia di sini. Nah, jadi nanti saya cek apakah daftar pustaka Bapak dan Ibu tulis sudah valid dengan kutipannya. Nah, ini tertera kan si panitia kan? Muncul di sini juga ada di daftar pustaka si panitia. Nanti saya cari aja, benar nggak sesuai dengan daftar pustakanya. Nah, Sukidin, coba saya cari Sukidin. Nah, ternyata si Sukidin ini nggak ada di sini. Nah, nanti saya kembalikan, saya suruh revisi. Nah, ini saya nyari si Sukidin ya kan. Saya coba masukin, nggak muncul si Sukidin. Berarti ini si Sukidin tidak ada di dalam daftar pustaka, tidak boleh. Baru ada sih, coba kita cari lagi satu lagi. Si Wiri Atmaja, ada nggak namanya? Jadi nanti dalam tugas Bapak dan Ibu, apa yang terdapat di dalam kutipan harus terdapat di dalam daftar pustaka. Nah, ini kayak ini juga dia tidak ada ini namanya si Wiri Atmaja. Nah, ini saya cari juga nggak ada namanya si Wiri Atmaja. Nah, jadi diharapkan semua yang ada di kutipan juga terdapat di dalam daftar pustaka. Boleh ya Bapak dan Ibu ya? Nanti saya cek satu persatu ya untuk tugasnya. Ini ada yang mau ditanyakan? Aman? Sudah aman? Ibu Khofifah aman?
Pak Gali aman, Pak Gali untuk penulisan daftar pustaka. Ibu Hovifa aman? Insya Allah aman, Bu. Ya, jadi nanti Bapak-bapak dan Ibu-ibu dikaji lagi apakah nama di dalam referensi, nama penulis di dalam daftar pustaka, apakah sudah sesuai dengan di kutipan. Nanti coba dicek lagi pada tugas 3-nya. Jika sudah sesuai, boleh dikirim ke saya langsung dari WA ataupun e-learning, bebas. Nanti jika sudah diupload, hubungin saya, biar saya koreksi juga, gitu. Aman ya Bapak dan Ibu ya, nanti untuk tugas 3 akan saya kirim. Oke, nanti akan saya share juga PPT-nya dan contoh jurnalnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu? Bu, izin bertanya, Bu. Oke, apa itu Ibu? Itu kan besok setelah tugas 3 direvisi kayak gitu ya, Bu. Misal kita boleh nggak kayak beli jasa untuk sektor niti di Shopee kayak gitu. Kira-kira bermasalah apa enggak ya, Bu, kalau misal kayak gitu? Oh, boleh juga Ibu. Itu ada beberapa perangkat yang gratis, kita cek Turnitin, boleh juga. Nah, nanti pun pada tugas 4 kita, itu nanti akan muncul jasa Turnitinnya, akan muncul terlihat. Jadi lebih baik sebenarnya langsung dari e-learning di UT aja. Oh, berarti kalau di e-learning sudah tersedia juga ya, Bu? Iya Ibu, tersedia Ibu, tapi pada tugas 4 nanti di akhir. Oh, iya ya, Bu. Terima kasih. Soalnya kalau yang karir waktu semester berapa itu kan nggak ada, Bu. Tersedia nanti Ibu, di e-learning kita nanti tersedia, cuman di menu tugas 4. Pertemuan berapa gitu, saya lupa. Nanti tersedia kok Ibu, nanti muncul. Mungkin awal Desember itu baru muncul. Ya berarti lewat situ aja ya, Bu, ya lebih aman kayak gitu. Iya bener Ibu, nanti kadang dia misalnya di aplikasi lain dia di bawah 30 kan, nanti bisa jadi waktu kita coba di ininya, di e-learning kita bisa lebih tinggi atau lebih rendah gitu. Jadi sebenarnya cari amannya ya bagus di e-learning kita aja lah, kita coba ya kan. Kalau di e-learning itu ada batas maksimalnya ya, Bu? Batas maksimalnya ada Ibu. Cuman dalam satu hari kalau nggak salah ngupload itu minimal 5 kali. Dalam satu hari. Oh ya, ya Bu. Iya. Ya, Bu. Cuman saya nggak tahu juga apakah sudah berubah peraturannya, mudah-mudahan belum berubah lah ya Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi saran saya, kayak tahun-tahun kemarin juga, itu banyak mahasiswa yang uploadnya lama gitu. Jadi muncul Turnitinnya belakang. Nah, jadi diharapkan dari sekarang, ayo kita coba sama-sama revisi. Gitu kan, sama-sama kita kerja keras lah dari sekarang ya kan. Biar nanti di akhir udah selesai gitu, Turnitin udah aman, nilai udah bagus gitu kan. Jadi nggak nunggu-nunggu lagi, karena kalau semakin banyak yang mengakses ya kan, semakin lama lah e-learningnya juga. Jadi dari sekarang saya sarankan, ayo kita revisi sama-sama tugas 3-nya. Boleh dijapri ke saya kendala-kendalanya apa. Boleh ya dari sekarang ya, nanti ya japri aja pengerjaan tugas 3-nya. Ibu Dwi aman? Ibu Elga ada yang mau ditanyakan Ibu? Iya Bu, misalkan kalau nanti hari Sabtu saya japri Ibu buat tugas 3-nya. Terus kalau misalkan udah saya revisi, apa di e-learning-nya dikirim lagi Bu yang tugas 3-nya? Oh boleh juga Ibu, dikirim juga di e-learning-nya Ibu, biar istilahnya aktif lah di e-learning juga ya kan. Cuma nanti memang lebih cepat responnya, biasa saya dari melalui WA sih Ibu, biar cepat responnya. Iya, saya sudah kirim sih Bu, tapi tadi karena ngelihat ini pemaparan Ibu, saya mau revisi ulang gitu Bu. Oke, revisi ini aja Ibu, nggak apa-apa Ibu. Kadang e-learning kita ini sering kali bermasalah gitu kan, apalagi akhir-akhir kemarin itu, jadi saya nggak ada ngecek e-learning. Sampai berapa bulan lah itu, 1 bulan kemarin ya terakhir ya, itu kan payah kali tuh ngeceknya. Apalagi kalau udah Sabtu Minggu ya kan. Gak apa-apa, nanti japri aja dari WA, biar saya revisi dari WA gitu kan. Lebih cepat biasa kalau dari WA.
Aman, ada yang mau ditanya lagi? Ibu Hovifa aman? Ibu Nina aman? Halo Ibu Nina. Ya Bu, iya Bu Oke, hadir, aman Bu udah. Ada aman ya Ibu. Kirim contoh jurnalnya ya Ya, Ibu ya. iya minta Ibu kirim Kristan. Bu contohnya buat ini. Oke Ibu. Ibu Kristanti ada? Oke, Ibu dan Bapak boleh hidupin kameranya? Kita coba absen dulu, boleh? Yuk. Boleh. Bapak dan Ibu. Oh iya, aku juga nggak hidup kamera. Oke, 5.000 sejam. Ayo Bapak dan Ibu, boleh dituin kameranya? Ini nggak ada, makanya kita pakai pengaturan aja. Ayo Bapak dan Ibu, boleh Ibu Dwi, Ibu Elva, Pak Ahmad. Pak Ahmad ini udah dimatikan ininya ya. Ayo, boleh. Biar kita foto, kenang-kenangan. Ayo Ibu Ayu, udah Ibu. Bisa dihidupin kameranya. Ibu Elga. Ibu Dwi. Ibu Hovifa. Yuk, biar cepat kita ininya. Tanyola nampak nih lu nggak tuh? Belum saudaranya kamera. Kok nggak ada muncul ya gambarnya? Sudah semua hidupin? Yuk kita mulai ya Bapak dan Ibu ya. 1, 2, 3. Start lagi ya, tunggu ya. Nah nanti jika ada kendala dalam pengerjaan tugas bisa hubungi saya ya Bapak dan Ibu ya. Nggak usah khawatir ya, insya Allah saya balas. Bu ya, satu lagi ya. Bentar. Oke, Ibu Nina boleh hidupin kameranya Ibu. Ibu Nina, Ibu Helva. Helva nggak mau hidup Bu kameranya. Udah di Bu Nina udah. Sudah diaktifkan Bu, tapi nggak hidup. Nggak muncul gambarnya. Ibu. Helva Bu. Dulu ya Ibu ya, satu-satu ya, bentar ya. 1, 2, 3. Udah diaktifkan kameranya tapi nggak muncul gambarnya Bu. Ibu Hovifa. Nggak muncul juga Ibu Hovifa. Ibu Hovifa di saya ada Bu gambarnya. Kalau Helva Bu. Iya, berarti saya ya. Tunggu, bentar ya Ibu ya. Sinyal saya yang susah. Bentar ya Ibu.
Oke, Bapak dan Ibu. Bentar ya. Oke. Ibu Dwi udah hidupin kamera, Bu? Belum ya? Bapak dan Ibu, sekian pertemuan kita hari ini. Jika ada kendala-kendala boleh di WA saya ya Bapak dan Ibu ya, permasalahannya di mana. Boleh di japri-japri. Jadi untuk minggu ini, pengerjaan tugas 3 sama tugas 4 langsung ya. Itu kan dia berhubungan biasa. Sinkron. Ini Bu, sekian pertemuan kita hari ini. Salah dan kurang saya mohon maaf. Saya izin keluar ya. Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.